Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke materi yang baru ya tentang penguapan. Istilah lainnya adalah evaporasi, gitu ya. Di mana penguapan adalah proses berubahnya zat cair atau air ke dalam bentuk uap air atau gas, gitu ya. Di mana kemudian hasil penguapan ini akan masuk ke atmosfer. Dalam meteorologi ini ada dua istilah ya untuk penguapan ini. Kita sebut sebagai yang pertama evaporasi, yang kedua adalah transpirasi. Apa bedanya? Kalau evaporasi itu adalah penguapan itu terjadi di permukaan air, misalkan seperti air laut ya. Artinya kondisi permukaan yang langsung terkena matahari ya. Danau, sungai, atau air yang ada di atas permukaan tanah, baik itu genangan gitu ya, atau air yang ada di pada tanaman, permukaan tanaman, misalkan daun kan habis hujan ada air ya, misalkan kehujanan, maka proses ini dinamakan dengan evaporasi. Kalau transpirasi itu prosesnya adalah penguapan melalui tanaman. Maksudnya di sini air itu kan dari tanah diserap oleh akar tanaman, kemudian dia melalui batang dialirkan sampai ke permukaan daun dan menguap menuju atmosfer. Itu dinamakan dengan transpirasi. Jadi itu perbedaannya ya. Nah, karena cukup sulit untuk membedakan mana evaporasi dan transpirasi, sehingga seringnya kedua istilah ini digabungkan sehingga namanya menjadi evapotranspirasi gitu ya. Sehingga setelah kita gabungkan, maka definisi dari evapotranspirasi adalah penguapan yang terjadi di permukaan lahan yang meliputi permukaan tanah dan tanaman yang tumbuh di permukaan lahan tersebut gitu ya. Itu berarti istilahnya. Ilustrasi dari evaporasi adalah sebagai berikut ya. Di evaporasi ya. Intinya ada air yang di atas permukaan di tempat yang terbuka yang langsung terkena matahari, maka disitulah dinamakan dengan evaporasi ya. Baik itu di laut, di sungai, di danau, atau di genangan, misalkan di waduk. Nah, itu dinamakan dengan evaporasi. Kalau begitu juga transpirasi ya, atau kita sebut lebih tepatnya evapotranspirasi. Nah, ada kalanya evaporasi ini terkadang tidak kita perhitungkan dalam merencanakan suatu konstruksi ya, atau dalam perencanaan. Kapan kita tidak libatkan evaporasi atau penguapan? Misalkan kalau kita menghitung debit banjir misalnya, yang namanya banjir itu kan prosesnya cepat ya, kadang tiba-tiba genangan itu terjadi dengan waktu yang cukup singkat. Karena kalau penguapan harian itu termasuk banjir tadi, itu nilainya sangat atau relatif kecil gitu ya. Sehingga dalam kondisi ini maka evaporasi itu diabaikan. Namun kalau untuk keperluan irigasi, karena irigasi itu panjang sekali ya, dari saluran primer namanya sampai saluran tersier dan akhirnya ke petak sawah, itu butuh berkilo-kilometer. Bahkan melewati desa ya, panjang ya. Sehingga perhitungan evaporasi itu sangat diperlukan sekali gitu ya, terutama untuk menghitung kebutuhan air irigasi. Kemudian dalam kasus imbangan air waduk, kalau misalkan tabungannya itu relatif kecil, maka penguapan harian ini suatu yang cukup penting untuk diperhitungkan gitu ya, artinya dimasukkan ke dalam data kaitannya dengan perencanaan atau perancangan dan pengoperasian dari waduk itu. Karena kan waduk itu macam-macam fungsinya ya. Ada misalkan waduk multifungsi sebagai sumber mata air baku ya kayak PDAM. Kemudian sebagai
sumber listrik ya, kayak PLN kan ngambil dari mana airnya, dari waduk ya. Contoh waduk Jatiluhur, Gede, itu contoh yang multifungsi. Bahkan ada sebagian digunakan untuk pariwisata juga ada. Nah, apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi evaporasi? Yang pertama adalah radiasi matahari, ya. Kemudian temperatur atau suhu, kelembapan dan angin. Nah, radiasi matahari itu merupakan sumber utama panas, ya, panas gitu ya. Beda sama suhu ya, lebih ke panas, terik-terik lah ya, seperti itu radiasi. Nah, hal ini mempengaruhi jumlah evapotranspirasi di atas permukaan bumi yang tergantung pada garis lintang dan musim tentu ya. Makanya kenapa kalau kita lihat ya, pembagian iklim itu kan berdasarkan lintang. Indonesia di iklim tropis karena letaknya di lintang selatan ya, dan dekat dengan khatulistiwa. Tapi kalau bujur itu kaitannya dengan waktu ya kan, makanya ada waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur, bahkan kita pun kadang dengan negara luar ada yang waktunya sama. Contoh misalkan Singapura atau Malaysia, kenapa? Karena terletak pada garis bujur yang sama pula. Kemudian yang kedua adalah temperatur atau suhu ya. Tentu kita beda kan, kalau panas terik, tapi kadang terik itu belum tentu ke badan itu jadi panas keringetan ya kan, belum tentu ya, atau sebaliknya. Nah, itulah bedanya antara radiasi dan temperatur. Kalau temperatur ini semakin dia nilainya besar, maka kemampuan untuk menyerap uh, udara dalam menyerap air pun semakin besar. Selain itu, semakin tinggi temperatur, maka energi kinetik molekul pun akan meningkat. Sehingga kondisi ini menyebabkan air itu berpindah ke lapis udara di atasnya dalam bentuk uap air. Selanjutnya adalah kelembapan ya. Kelembapan ini merupakan perbedaan tekanan uap di mana hal ini menyebabkan adanya penguapan. Dimana kalau jumlah uap itu masuk ke udara semakin banyak, maka lama-lama uap ini akan mengalami yang namanya kejenuhan ya. Nah, seperti halnya air pada tanah. Pada kondisi jenuh ini nanti ya akan dibantu oleh angin sehingga menyebabkan kondisi yang jenuh tadi pun akan menjadi kering kembali. Makanya kenapa kalau dalam proses hujan itu kan setelah evaporasi naik ke atmosfer, lama-lama jenuh, kemudian disapu oleh angin, disitulah terjadinya hujan. Kenapa kalau nggak disapu oleh angin ya di atas akan numpuk ya, dan artinya tidak bisa menerima uap air kanan. Kecepatan angin, alatnya seperti ini. Nah, kecepatan angin ini fungsinya adalah untuk apa tadi ya? Kalau misalkan di atmosfer itu lapisan udaranya udah jenuh, maka dia harus diganti dengan lapisan udara yang kering. Artinya dalam proses penggantian tersebut bisa dilakukan apabila ada yang namanya angin. Tentu daerah-daerah yang dia terbuka gitu ya, bisa dipastikan tempat itu pasti banyak angin gitu ya, sehingga penguapan akan lebih besar daripada daerah yang terlindung dan udara diam ya. Contoh sekali ya, ini contohnya anemometer. Oke, kemudian kita akan masuk ke pengukuran evaporasi. Yang pertama, pada dasarnya pengukuran evaporasi itu dapat dilakukan secara teoritis maupun
pengamatan langsung di lapangan gitu ya. Namun pada kenyataannya ternyata banyak eh, dalam pengukuran evaporasi ini lebih mudah ya menggunakan pengukuran langsung di lapangan dibandingkan dengan cara analitis karena lebih praktis ya, langsung ketemu gitu kan. Kalau analitis berarti harus pakai rumus-rumus, hitung-hitung, nah itu kan lumayan. Yang pertama adalah atmometer. Alatnya cukup sederhana, berupa bejana berpori gitu ya, kemudian diisi air gitu ya. Ya setelah itu ingin dilihat ya berapakah nilai evaporasinya. Alatnya seperti ini. Nah, ini berpori ya, dan berporinya. Nah di sini nanti bisa ngecek nilai evaporasinya. Yang kedua adalah panci evaporasi ya, dari namanya aja panci gitu ya. Ada 3 jenis, kelas A, kemudian sunken, kemudian floating. Floating itu ngambang. Ini contoh panci evaporasi kelas A. Ini secara kedua dimensinya seperti itu ya. Kalau secara garis dua dimensinya seperti ini, berarti nanti dites sebelum awal-awal mau ditaruh berapa nih ketinggiannya ya kan, ketinggiannya. Kemudian setelah beberapa waktu, maka nanti kita ukur kembali ya kan, apakah ada perbedaan tinggi. Wah, awalnya tingginya 40 cm, setelah 5 jam menjadi 35 cm. Contohnya seperti itu, perbedaan tinggi kemudian dikalikan dengan luas, maka jadilah volume. Oke, seperti ini ya, evaporasi pen kelas A. Nah, seperti ini kondisi apa real ya di lapangannya. Nah, mengingat cara pengukuran ini tidak dapat mewakili keadaan yang sebenarnya, maka hasil pengukuran menggunakan evaporasi pen ini bisa dipastikan nilainya sebenarnya lebih besar dibandingkan dengan penguapan yang sesungguhnya. Maka untuk ketelitian, hasil penguapan menggunakan evaporasi pen atau panci evaporasi ini dikalikan dengan koefisien panci, yaitu sebesar 0,65 sampai 0,85, tergantung dari spesifikasi alat tersebut gitu ya. Jadi lebih besar ya, karena kan dia terbuat dari baja gitu ya, yang mana itu kan menyebabkan bukan kondisi real seperti misalkan permukaannya dari tanah ya kan, kalau misalkan cuma dari tanah kan, dan itu akan berpengaruh kepada nilainya, makanya perlu dikalikan dengan koefisien panci. Kemudian ada namanya yang kedua tadi ya, panci penguapan tertanam. Kalau di sini berarti pancinya ditanam ya. Gambarnya belum, masih sketsa saja ya, kira-kira seperti ini. Kalau tadi kan atas permukaan. Nah, untuk tertanam ini maka dia perlu dikalikan dengan koefisien pancinya sebesar 0,75 sampai 0,86, berarti lebih inilah ya, mendekati ya, karena dalam tanah gitu kan ya, artinya ada tanahnya lah ditanam, cuma kan memang tidak sepenuhnya sama seperti kondisi real di lapangan, maka tetap dikalikan dengan koefisien panci. Kemudian yang terakhir adalah pancinya terapung ya. Biasanya ini untuk kalau misalkan mengukur di danau atau waduk, jadi diapungkan menggunakan angker seperti ini ya. Nah, seperti itu.
alatnya ya. Ya, tadi ya terakhir adalah tentang panci penguapan terapung. Berarti ilustrasinya seperti ini ya. Panci ini diikatkan menggunakan anker di bawah ya. Kemudian di bawahnya ada pontonnya supaya dia tetap terapung. Biasanya dipakai untuk kalau kita ngukur evaporasi di sekitar waduk ya, atau misalkan sungai seperti itu. Kemudian kita masuk ke perkiraan evaporasi dengan pendekatan teoritis atau teoritik ya. Tadi kan pengukuran langsung di lapangan ya. Nah, sebelumnya sudah kita singgung ya bahwasannya apa saja sih yang mempengaruhi faktor-faktor evaporasi, laju penguapan gitu ya, terkait bagaimana pendekatan teoritik dalam menentukan penguapan ini. Maka diperlukan data-data parameter klimatologi. Contohnya tentang temperaturnya ya, kelembapan, kecepatan angin tadi kan termasuk yang mempengaruhi ya. Lama penyinaran ya terkait radiasi. Kemudian lama penyinaran maksimum ya di suatu lokasi pengukuran atau N, radiasi mataharinya termasuk juga, dan kemungkinan data lain tergantung pada pendekatan yang akan digunakan. Untuk perhitungan pendekatan perhitungan evaporasi ada 3 jenis ya. Yang pertama adalah keseimbangan air water balance, kemudian energy balance method sama aerodynamic method. Kalau pendekatan water balance itu adalah keseimbangan air, rumusnya adalah total air yang masuk itu sama dengan O, itu adalah keluar air yang keluar ditambah dengan selisih jumlah tabungan. Intinya air yang masuk itu harus sama dengan air yang keluar. Kemudian kalau menggunakan pendekatan energy balance method itu sumber energi panas untuk proses penguapan pada permukaan air adalah perubahan panas neto di permukaan bumi. Kita sebut sebagai Rn ya. Di mana Rn ini besarnya merupakan selisih antara serapan panas efektif di permukaan bumi dan pancaran panas ke udara. Seperti dijelaskan pada rumus dan gambar berikut ini ya. Jadi Rn itu adalah selisih tadi ya antara incoming radiation ya, kemudian dengan reflected ya, yang dipancarkan di udara. Rumusnya seperti ini. Untuk ilustrasinya juga seperti ini ya. Ini ada tadi sinar matahari ya, radiasinya kita pancarkan, kemudian radiasi itu mengalami pemantulan gitu ya. Nah, nilainya seperti apa dari sini rumusnya ya. Kemudian ke pendekatan aerodynamic method gitu ya. Selain karena suplai energi panas tadi ya, yang energy balance method, faktor lain yang mengontrol laju evaporasi adalah kemampuan untuk memindahkan uap air dari permukaan air. Di mana besarnya ini tergantung pada pertambahan kelembapan arah vertikal dan kecepatan angin di udara dekat permukaan air. Nah, rumusnya adalah EA sama dengan B kali EAS min EA. Ya. Apa itu E? E itu adalah evaporasi di muka air bebas. B itu faktor empirisnya. EAS adalah tekanan uap jenuh di udara pada temperatur sama dengan temperatur air. Kalau EA adalah pada tekanan uap nyata pada ketinggian pengamatannya. Tadi adalah evaporasi. Sekarang karena kita akan gabungkan ya antara evaporasi dan transpirasi, maka kita masuk ke perhitungan perkiraan evapotranspirasi. Perhitungan laju evapotranspirasi ini merupakan jumlah evaporasi dari permukaan tanah dan transpirasi
dari tanaman, kan gabungan ya tadi ya, dimana diturunkan dengan memperhatikan faktor-faktor seperti halnya pada rumus tadi ya, evaporasi. Pada umumnya menggunakan dua jenis yaitu penman dan Thorn white ya. Cuma untuk materi ini saya gunakan yang Thorn white saja ya. Karena kalau penman ada, nanti saya kasih modulnya, saya udah bikin modul, ini saya share. Penman juga ada, cuma penman ini cukup panjang, data-datanya harus lengkap, jadi ada data pendukungnya seperti itu. Untuk contoh perhitungan saya beri yang Thorn white aja ya. Rumus Thorn white seperti ini dalam menghitung evapotranspirasi. Evapotranspirasi bulan rumusnya adalah 1,62 kali 10 kali TM. TM itu adalah suhu rata pada bulan ke M. Per I adalah indeks panas tahunan, berarti dikurung dulu ya, diselesaikan dulu dalam kurung, baru dipangkatkan dengan A kecil. A kecil adalah konstanta. Kemudian gimana cara mencari indeks panas tahunan? Ada rumusnya lagi ya. Ini berarti apa? Sigma. Sigma itu berarti apa? Penjumlahan gitu ya, dari rumus TM per 5, di mana M-nya itu adalah bulan ya, dari bulan ke-1 sampai bulan ke-12. Berarti T1 per 5 pangkat 1,514 ditambah T2 per 5 pangkat ditambah T3 dan seterusnya sampai T12. Maka untuk mempersingkat rumus, maka kita gunakan yang namanya sigma. Kemudian untuk mencari A atau konstanta, rumusnya adalah seperti ini. 675 kali 10 pangkat min 9 kali I pangkat 3 min 771 kali 10 pangkat min 7 kali I pangkat 2 plus dan seterusnya itu ya. Nah, untuk lebih jelasnya kita coba masuk ke contoh soalnya ya. Suatu daerah terletak pada garis lintang 10 derajat ya, lintang selatan, diperoleh data temperatur rata bulanan. Ini katanya. Ditanyakan hitung evapotranspirasi potensial bulanan. Berarti ya ETM-nya ya. Oke, ya diketahui yang pertama, hitung evapotranspirasi dilakukan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Pertama kali kita hitung dulu I-nya ya. I itu di rumusnya apa? Sigma. Sebentar tabelnya. Nah ini ya. Jadi ketemu tadi kan 150,15, dapat dari mana? Masukkan satu-satu ya. Masukkan berarti yang pertama TM-nya berapa? TM-nya T ke 1 dulu ya. Saya coba kerjakan. Masukkan T1. T1-nya berapa? Kita lihat di sini. Suhu pada bulan ke-1 26,6 dibagi 5 dipangkatkan 1,514. Ketemu di sini ya. I1. Jadi dari mana? TM tadi ya. Dibagi dengan 5. TM-nya berarti M-nya kita masukkan dari bulan ke-1. Pangkat 1,514. Kemudian kita masuk ditambah. Oh, enggak, kita pakai tabel aja ya. Pakai tabel kita cari bulan kedua. Maka T bulan kedua berapa? Berarti T2. T2 dari mana? Kita lihat di sini bulan kedua. T-nya berapa? 27,1 bagi 5 pangkat 1,514. Ketemu.
dan seterusnya. Berarti ya, masukkan sesuai dengan data yang di soal tadi. Ini T3, T4 sampai T ke-12. Setelah itu, karena ini sigma, maka kita totalkan. Berarti total I atau I-nya adalah 150,11. Nah, dari sini ya, diperolehnya dari situ. Kemudian setelah kita mencari I, kemudian kita mencari A-nya. A diperoleh dari nilai I. I-nya udah ketahuan ya. Maka dimasukkan aja ke rumus 175. I-nya pangkat 3. Kemudian I pangkat 2. I pangkat 1 sama nggak ada I-nya atau I pangkat 0. Padahal I pangkat 0 itu 1 ya. Segala sesuatu dikalikan atau dibagi dengan 1 hasilnya tetap sama. Maka diperoleh nilai A-nya adalah 3,725. Oke, I sudah diketahui, A sudah diketahui. Maka kita bisa cari nilai ET. Jadi ET rumusnya apa? ET itu rumusnya adalah 1,62 kali 10 kali TM per I pangkat A. Maka di sini kita carinya pun ET bulanan satu-satu ya. Berarti mau bulan keberapa? ET bulan ke-1. ET bulan ke-1. Nah, ini contohnya. Kalau ditanyakan ET bulanan, maka kita tentukan dulu per Januari misalkan. Maka 10 kali 1,62 maaf kali 10 kali T bulan ke-1. Suhu bulan ke-1 berapa tadi? Suhu bulan ke-1 26 ya, 26 derajat. Ya, 26,6. Kemudian dibagi I. Kan rumusnya ini ya. Oh, maaf. Ya, ini. Nah, rumusnya ini kan. ET bulanan ya namanya. ET bulan Januari. Ya udah tinggal masukkan T-nya. Hati-hati. Pakainya T per bulan juga ya. Kemudian habis itu kita cari ET bulan Februari. Rumusnya juga sama. Cuma I-nya di sini hati-hati. Kita gunakan kalau di sini bukan ini kan nggak ada IM ya, adanya kan I aja. Bukan IM ya seperti TM. Maka kita gunakan I-nya bukan I per bulan. Tapi kita gunakan I-nya adalah I totalnya ini. Ya. Jadi pembaginya 150,11 bukan IM ya. Kalau T-nya pakai T per bulan. Nah, hasilnya inilah yang dinamakan dengan nilai ET setiap bulan. Jadi kalau ET selama 1 tahun, tinggal kita totalkan dari Januari sampai ke Desember, yaitu 162,27. Seperti itu. Nah, ini rumus Feynman ada juga di sini. Rumusnya seperti ini. Nah, ini banyak sekali ini ya. Apa sih namanya? Koefisien-koefisien ya. Cuma tabelnya sangat panjang sekali ya. Maka nanti saya kasih modulnya saja seperti itu. Saya rasa cukup untuk materi penguapan hari ini. Nanti saya share ini ya. Tugas untuk Anda supaya lebih memahami terutama di contoh soal ya, karena itu memang harus dipraktekkan langsung mengerjakannya. Terima kasih atas perhatiannya, dan maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.